Ya, smart listener, setiap orang pasti pernah mengalami stres, entah itu stres level ringan ataupun akut. Gangguan mental ini tidak hanya berdampak pada kondisi psikis, tapi juga berpengaruh pada berat badan, kehidupan seksual, kerontokan rambut, dan juga penyakit kronis lainnya. Untuk itu, smart listener, jangan abaikan stres yang Anda rasakan. Segera cari tahu penyebabnya dan cara menghilangkan stres yang paling tepat. Nah, berbicara tentang stres, smart listener, hari ini Smart NLP kembali hadir dari Radio Smart FM Makassar dan masih dengan Mas Ebdong. Selamat malam Mas Ebdong, apa kabar? Selamat malam smart listener, selamat malam Mbak Emil, selamat malam semuanya. Iya, kita harus menyapa di sana karena kita lagi live ya. Lagi live di YouTube juga live. Ya, kita lagi live di YouTube channel Smart Instagram FM Makassar. saya live-in juga sekarang. Oh ya, langsung aja ya yang juga lagi lagi di Instagramnya Mas Ebdong ini lagi live ya. Ya, sekarang lagi mau di live-in. Oke, silakan Mbak Emil. Oke. Baik, ini tadi yang saya bilang nih Mas Ebdong ya, setiap orang pasti pernah mengalami stres dan stres itu memang tidak diselesaikan. Betul. Dan harus diselesaikan karena ternyata ini berdampak pada kondisi psikis kita ya. Misalnya mungkin pada pengaruh berat badan, tapi jangan lihat ke saya. Berat badan tetap ya. Ada beberapa orang berharap begitu supaya langsung cepat turun Mbak Emil. Takutnya tapi seperti itu ya memang gangguannya juga pada berat badan ya. Kita berdua ini kayaknya kelas berat nih. Ada dua macam. Ada yang bisa langsung kurus, ada makin gemuk. Oh ya. Tadi sore saya ketemu yang langsung gemuk dia. Oh iya. Tapi ya memang kita harus cermat ya untuk menyikapi stres yang pasti semua orang mengalaminya. Betul. Nah, dari perbincangan kita malam hari ini mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan jalan termudah ya untuk bagaimana tidak mudah stres. Yes. Oke, ada 4 tips yang akan dihadirkan dari Mas Ebdong. Dan untuk itu, smart listener, Anda tetap bersama kami sampai jam 10 malam waktu Indonesia Tengah. Wow, ya. Di Jakarta waktu Indonesia Barat ini jam 9. Nah, dari jam 8 di Jakarta untuk waktu Indonesia Barat, sementara di Makassar sendiri jam 9. Ya, sekarang sudah jam 9 lewat 11 menit waktu Indonesia Tengah. Nah, smart listener, kita juga mengajak Anda untuk yang mau berpartisipasi lewat line SMS kami di 0811 46 10 11. Sekali lagi 0811 46 10 11. Telepon ke 0411 833 225. Langsung aja nih Mas Ebdong, terkait dengan bagaimana sih cara menghilangkan stres yang paling tepat. Oke, buat smart listener, mungkin begitu ngomongin tentang judul, kenapa kok ada tuh judul tiba-tiba 10 hari besok ya. 10 hari itu 11 hari menjelang akhir tahun baru. Ya, atau akhir tahun, beberapa orang menyampaikan itu. Nah, kenapa tiba-tiba punya ide itu? Karena tadi beberapa dan dari kemarin, dari seminggu yang lalu, 2 minggu, saya bertemu dengan beberapa, kebetulan karena saya di dunia training dan saya banyak ngajar di dunia sales, leader. Ternyata banyak orang-orang, terutama para leader yang masuk ke dalam zona ini, masuk ke dalam posisi ini, yaitu ini stres. Karena stres ya. Panik, akhir tahun ini belum juga closing gitu ya. Belum juga closing, belum juga targetnya masih jauh gitu. Memang ada beberapa yang orangnya santai, leader yang santai atau marketing yang santai, dia rilis aja, dia bilang sudahlah coach, nanti kita kejar tahun depan gitu ya. Tapi banyak orang yang di luar sana yang bertanggung jawab dan merasa dirinya itu sebagai beban. Nah, masuklah ke ranah-ranah seperti ini. Dia baik level manager ataupun staff? Baik direktur, GM, manager, staff ataupun marketing atau sales, tetap mengalami posisi seperti ini, stres ini. Oh, kalau stres kayaknya semua orang bisa mengalami itu. Cuman ini lagi ranahnya pada proses pekerjaan ya. Ya, level apapun. Memang ada beberapa orang akhirnya berpikirnya adalah sudahlah, toh sudah mepet dan gak mungkin, apalagi ada yang sudah siap-siap liburan Mbak Emi. Jadi kebayangkan belum jualan, tanggal sudah 19 mau 20, tanggal 21, 22, 23 atau 24 sudah harus liburan. Terus ada alasan lagi katanya beberapa instansi sudah tutup buku. Nah, beberapa orang yang lucu adalah begitu ngomongin pembayaran, beberapa orang bilang, waduh cepat ini coach, karena apa? Orang finance-nya nanti keburu cuti. Wah, ada cuti masalah sebentar lagi. Wah, ini juga membuat semua orang jadi stres juga. Oke. Apa sih dampak dari stres itu selain tadi yang saya sebutkan pada kondisi keadaan kita, mungkin jadi
berat badan kita jadi turun, kehidupan seksual juga malah ya. Kemudian kerontokan rambut, kemudian juga ke penyakit. Yang pasti orang bicara secara militan, secara neurolinguistic program, kita bicara secara generalisasi, kita anggapnya adalah akan muncul penyakit. Artinya ya bisa tadi kalau misalnya yang Mbak Emily sampaikan, kepikiran terus ya. Yang pasti dalam proses itu Anda akan tergerogoti dalam pikiran Anda. Makanya orang di luar sana mungkin efek-efeknya paling sering adalah yang sering adalah ke perut. Anda akan nyerang ke perut Anda, akan mungkin mulai dari sakit perut, asam lambung naik, diare, dan yang lebih kronis lagi kalau udah ngomongin asam lambung, dan beberapa orang sampai akhirnya demam tinggi, banyak hal yang akhirnya secara tidak kita sadarin muncul penyakit yang, dan saya dulu pernah ngalamin itu waktu memang masih menjadi marketing atau sales. Bahkan saya pernah dirawat di rumah sakit, dokternya pun bingung kenapa, karena gejalanya tidak ada gejala tipes atau demam berdarah, tapi mirip. Ya ternyata ya itu salah satu juga bagian dari stres dalam pekerjaan. Jadi sejak saat itu saya sadar dan saya mulai kenalin. Makanya malam ini saya sharing kepada Anda. Semoga setelah Anda mendengarkan Smart NLP bersama saya dan Mbak Emil, Anda mulai berpikir, oke, mulai sekarang saya harus belajar bisa memanage. Paling enggak begitu muncul saya harus ngapain, begitu terjadi saya harus apa. Karena kembali lagi tidak bisa kita bilang bahwa saya akan bisa terhindar atasi dari stres. Kadang-kadang muncul, tapi kadang ada orang-orang tertentu yang bisa langsung manage. Saya sekarang termasuk kategori orang yang bisa manage. Begitu muncul, saya bisa manage harus bagaimana. Karena kalau saya pernah diskusi bahkan dengan pasangan saya, dengan istri saya, dengan teman, dengan partner, dengan guru saya, bahwa begitu kita stres, begitu kita panik, begitu stresnya makin tinggi levelnya, nggak tahu kenapa kita nggak ada ide. Nggak tahu kenapa kita nggak ngerti lagi solusinya. Tiba-tiba blank gitu ya? Ya, kita kayak nggak tahu harus ngapain gitu. Jadi seperti orang yang akhirnya pasrah aja gitu. Dan itu bahaya sekali Mbak Emil, karena kadang-kadang dalam posisi kehidupan, baik kita proses menjual atau dalam kita proses ngapain aja, kita butuh sesuatu yang fresh. Kita butuh sesuatu ide atau sesuatu aktivitas yang memang butuhnya ya kondisinya benar-benar total fresh. Makanya itu sejak saat itu saya sadar, oke, ini cara memanage, ini cara mengatasi. Makanya kenapa saya bikin judul lebih simpel buat Anda, 4 tips bagaimana tidak mudah stres. Kalau begitu yang pertama apa nih? Wow. Mas Abdul, sebelum kita break. Wah, langsung break aja Mbak Emil. Baik, buat smart listener semua, Smart NLP malam ini yang pertama, bagaimana caranya tidak mudah stres adalah ini saya ambil dari yang pastinya dari NLP. Kita sebutnya adalah model dunia setiap orang itu berbeda. Teman-teman semua, para pendengar semua. Jadi hargailah setiap orang, karena setiap orang itu kadang-kadang Anda, saya, Mbak Emil, istri saya dan semua orang di sekitar kita itu punya aturan-aturan yang mereka percayai. Mbak Emil punya aturan bahwa kalau misalnya menjadi seorang anak itu harus seperti ini, menjadi seorang ibu harus seperti ini, menjadi seorang yang orang tua harus seperti ini. Aturan itu kita buat 1, 2, 3, 4. Kita buat 1, 2, 3. Ternyata dalam kenyataannya begitu ngomongin pasangan kita tidak sesuai dengan aturan-aturan yang kita miliki. Atau kita punya ketentuan-ketentuan kayak gitu Mbak Emil. Nah, jadi kita buat aturan ya? Ya, kita punya aturan. Kita setiap orang punya aturan. Ya, Mbak Emil punya kita aturan. Kita yang buat sendiri. Iya, baik buat sendiri ataupun kita lihat dari orang lain, ataupun kita percayai dari yang kita baca, kita lihat, kita dengar. Efeknya yang terjadi itu kita anggap itu benar. Nah, begitu kita korelasikan, begitu kita mau gunakan ternyata berbenturan. Ternyata tidak cocok. Ya artinya apa? Mulai sekarang hargailah. Mulai sekarang terima itu gitu loh. Karena kita tidak bisa paksakan aturan main saya kepada Mbak Emil. Aturan saya kepada pasangan saya. Saya bilang bahwa disiplin itu seperti ini. 1, 2, 3, 4. Ternyata ada tapi orang, belum tentu dengan pasangan kita. Iya, atau orang yang terdekat dengan kita. Atau lingkungan di situ kita. Dulu ya, Mas Ebdong ya. Kita break dulu. Ya, Smart Listener, dalam dunia modern yang penuh dinamika, tekanan hidup memang terasa sedemikian besar. Beragam persoalan, baik itu pekerjaan, tuntutan rumah tangga, hingga masalah sosial, kerap tidak bisa dihindari. Dan poin satu tadi ya dari Smart NLP yang hadir pada hari ini, yaitu bagaimana mengatasi stres. Yang pertama itu adalah
buatlah aturan ya. Bukan. Jadi model dunia setiap orang itu berbeda, maka mulai sekarang hargailah. Jadi ya. buat smart listener, Anda berpikir bahwa Anda dengan pasangan, Anda dengan anak Anda dengan teman kantor, mulai sekarang masing-masing punya rule, masing-masing punya aturan yang cukup jelas. Mulai sekarang hargai. Karena aturan Anda yang Anda bikin mau sampai 10 aturan, 3 aturan, 7 aturan, atau 5 aturan, itu kan Anda miliki. Nah, begitu Anda coba aplikasikan, coba Anda berikan. Contoh Anda adalah seorang marketing atau sales. Anda berpikir bahwa seorang customer itu harusnya begini, seorang user itu harusnya 1, 2, 3, 4. Ternyata begitu Anda ketemu user dan tidak seperti 1, 2, 3, 4, mulai sekarang Anda terima aja. Anda tidak usah langsung panik, apalagi Anda harus stres dengan berpikir bahwa kenapa ini usernya berbeda. Tidak, itu hanya karena perbedaan, bahwa setiap orang dalam model dunia mereka itu adalah berbeda ya. Dan kalaupun mereka menulis ya aturan-aturan yang mereka lakukan, itu belum tentu juga bisa Anda aplikasikan buat diri Anda. Betul, dan apabila sekarang muncul benturan antara Anda dan orang sekitar Anda, baik dengan pasangan, mulai sekarang hargai. Mulai sekarang tidak harus dipaksakan. Mulai kalau perlu sekarang mulai berpikir, tapi tidak juga harus berpikirnya begini buat smart listener Mbak Emil dan saya. Tidak, ya sudah itu urusanmu, itu urusanku, itu kamu, itu saya. Enggak. Kita menghargai karena kita sadar bahwa dunia setiap orang itu berbeda. Gitu loh. Kalau di NLP kalau membahasnya secara detail nanti ada model operator necessity dan sebagainya. Jadi buat Anda mulai sekarang berpikirlah bahwa saya harus melihat, dan saya harus mulai bijak terhadap lingkungan di sekitar saya. Kalau melihat orang tidak disiplin, melihat orang yang mulai ngaco dengan segala kepercayaan dia, ya itu karena itu yang dia percayai. Nah memang kadang-kadang kalau Anda memang berfungsi tidak cocok gitu tidak cocok memang, kecuali dan memang itu adalah bagian yang menjadi tanggung jawab Anda, silakan ditegur, silakan disampaikan. Tapi kalau Anda adalah orang sama-sama orang umum, ya mulai sekarang hargai saja. Kenapa? Daripada Anda tambah pusing, bukan urusan Anda juga. Selama dia tidak buat kerusuhan gitu. Ya, selama dia tidak menyentuh Anda dan tidak mengganggu Anda. Daripada sekarang Anda ikut campur ternyata bukan urusan Anda, tambah yang stres ada lagi, Anda nambah beban lagi, lagi happy-happnya nambah stres lagi. Yang tadi itu, wah kata keren BML, setuju. Nambah stres lagi. Aduh, masalah masih banyak. Urus lagi masalah orang urusan lain. lagi yang lain lagi. Yes. Oke, yang kedua. Wow, menarik. Udah mau 9:30 aja. Buat smart listener, yang kedua, menjadilah pemain peran yang sangat baik dalam kehidupan ini. Artinya menjadi apa? Peran, ya, saya selalu mengutip setiap kali saya ngajar, ini juga dapat dari guru saya Pak Hindranata Nikolai, yaitu dunia ini panggung sandiwara. Jadi artinya adalah kita ini aktornya. Kita ini adalah pemainnya. Jadi kalau Mbak Emil sekarang sedang siaran, jadilah penyiar yang cukup baik. Kita sedang menyampaikan ilmu NLP, jadilah seorang penyampai yang baik. Kalau saya di kantor sebagai seorang manajer, seorang GM, seorang direktur, ya saya akan menjadi seorang manajer atau direktur atau GM yang cukup baik. Kalau saya lagi di jalan, ya lepaslah itu embel-embel itu. Kita nggak perlu atur polisi di jalan, kita nggak perlu atur supir yang di jalan. Kau ini gimana? Tahu nggak saya manajer? Kau tahu nggak saya GM? Aduh, Anda cari stres baru. Anda bukan. Berarti Anda harus tahu menempatkan diri Anda di mana sekarang. Makanya tadi saya bilang dunia ini panggung sandiwara. Artinya apa? Yuk kita mulai. Perannya di mana? Kita harus bersandiwara seperti apa? Bahkan di rumah, kadang-kadang Anda ketemu dengan pasangan, terutama buat para lelaki, lelaki di luar sana. Pada saat istri Anda minta curhat, Anda ngomongin sesuatu, ayolah mulai sekarang berpikir untuk dengarkan saja. Atau kalau perlu Anda tanyakan, ini didengerin doang, atau minta saran, atau apa? Kenapa? Kadang-kadang Anda sebagai seorang laki, apalagi Anda seorang pimpinan, Anda langsung tuh nasihatin pasangan Anda. Yang ada sekali dua kali Anda diterima, lama-lama Anda bagus kalau dia nasihati, tapi kalau dia marah-marah Anda mendapatkan stres baru lagi pada saat itu. Cash. Jadi itu gambaran seperti itu Mbak Emil. Jadi mulai sekarang karena kita sudah tahu, jadilah seorang pemain peran yang cukup baik dimanapun. Walaupun Anda manajer, Anda pimpinan perusahaan, begitu Anda menjadi penumpang kereta api, bis atau pesawat, jadi penumpang yang baik. Jangan atur itu pramugara ataupun kondektur atau siapapun. Jadi penumpang yang baik aja, nikmatin. Anda masuk mall, Anda nggak perlu jadi manajer mall. Anda masuk ke hotel, tidak perlu jadi manajer hotel. Nikmatin saja. Ketika kita memposisikan diri pada keadaan biasa lagi ya, menjadi manusia biasa lagi, apa sih yang
paling tidak imbal baliknya untuk orang lain. Yes, orang lain akan merasa bahwa satu Dampaknya, kita akan nilai orang begitu kita adalah bekasnya pejabat atau apapun. Saya ngeliat adalah salah satu status menteri, orang akan anggapnya wow beliau sangat humble. Beliau sangat nice, beliau sangat luar biasa merakyat. Anda malah dapat nilai positif. Bayangkan kalau Anda tetap marah-marah di jalanan, Anda tetap ngatur semua. Orang yang bilang gini, orang di luar sana zaman dulu ngomongnya Pak, halo, Bu, iya. udah pensiun kali Pak, Bu. Ini udah selesai jabatannya. Yang orang bilangnya adalah power syndrome dan sebagainya. Oke, mulai sekarang itulah yang menambah stres buat Anda. Jadi mulai sekarang udah deh, hidup itu milik Anda sendiri. Peranlah dengan baik sampai rumah. Jadi kalau laki-laki ada suami, jadilah suami yang cukup baik. Jadi ayah atau papa atau istri bapak yang baik. baik. Nah udah, ikutin aja rule yang ada di rumah. Nikmatin, enjoy aja. Sayangnya banyak orang mengklaim dirinya, bahkan merasakan bahwa coach saya ini, wah masalah saya bawa ke rumah, wis keren. Dia sudah tahu masalah itu dibawa ke rumah. Lagi. Jadi di rumah masalahnya double. Tambah beban lagi. Iya, itu seperti itu Mbak Emil. Iya. Oke, baik. Small listener, untuk Anda yang berada di Manado, Balikpapan, Banjarmasin, Medan, Pekanbaru, Palembang, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar sendiri, jangan sampai ketinggalan nih untuk berpartisipasi dengan Mas Ebdong di sini ya. Anda bisa kirim pertanyaan Anda ataupun Anda bisa sharing juga lewat line SMS atau WhatsApp di 0811461011. Kali-kali aja ada pengalaman Anda ya bagaimana menghadapi stres atau mungkin juga sampai saat sekarang ini Anda belum bisa mengatasi stres Anda. Atau mudah banget stres. Seperti apa? Atau mudah stres, mudah banget stres. Masuk ke mall stres, masuk ke tempat umum stres, masuk ke kasihannya hidupnya. Ya silakan Anda bisa gabung bersama kami. Siapa tahu Mas Ebdong bisa membantu ya, berikan solusi untuk Anda. Apalagi kalau akhir tahun seperti saat ini, stresnya jangan dibawa, enjoy aja. Orang lain jalan-jalan nggak usah stres, santai kita aja. Yang stres mikir yang lain itu yang ada Ustadz yang saya dapat. Tetangga beli kipas dia yang pusing. Makanya dia yang kedinginan. Tetangga cuman beli kipas. Dia yang kedinginan. Apalagi tetangga beli mobil, tetangga beli furniture. Sekarang tetangga lagi ribut pada liburan. Saya harus liburan kemana? Nggak usah, santai aja. Ada gantinya nanti, momentumnya ada kok. Nikmatin aja. Di rumah lihat apa gitu ya sama keluarga. Nanti di bagian terakhir, bahagia itu sederhana. Bahagia itu sederhana. Ingat Pak Pras ya. Oke, baik, kita break lagi atau kita baca nih ada SMS yang sudah WhatsApp ya yang sudah masuk. Ini juga ada satu pertanyaan lewat saya. Oh ya, mau yang ini dulu? Ya Mbak Emil nanti dulu. Sebentar dulu ya. Ya. Malam Pak Ed, saya Ari di Tanjung. Bagaimana cara menyampaikan dengan baik tanpa menyinggung perasaan jika kita tahu bahwa orang tua kita salah jalan? Karena orang tua itu pasti akan cepat tersinggung. Gimana itu Pak? Mohon pencerahannya. Kalau untuk Mas Ari atau Bapak Ari, untuk orang tua salah jalan sebenarnya agak ambigu. Salah jalan ini lagi di jalan terus salah jalan, atau orang tuanya dalam kehidupan dalam kehidupan orang tua kita, orang tua Mas Ari atau Bapak Ari adalah salah jalan. Sederhana Mas Ari adalah bahwa begini cara menyampaikannya. Memang Mas Ari nggak akan bilang, Pak ini salah jalan Pak, maka kita dianggap menggurui. Kenapa, kan kita anak. Tapi kalau kita sampaikan gini, kita berikan sebuah contoh. Kalau saya lagi dalam beberapa hari ini lagi hot topics di Makassar ini adalah storytelling. Kita ceritakan aja, Pak, kejadian kayak gini nih ada loh Pak, temennya bapaknya Ari itu dia begini. Sehingga bapaknya mikir sendiri. Lah itu kok saya yang mana saya, terus gimana hasilnya? Waduh Pak, dia nyesel betul. Lihat tanggapannya gimana ya. Nah ketika artinya kita cerita. nasihat yang paling asik adalah bentuknya storytelling. Daripada kita bilang ini, udahlah Pak, stop Pak, Bapak ngapain lagi, Pak, kurang kerjaan, Bapak itu sudah tua. Waduh, Bapak kita itu digituin mau ngomong sampai berbusa-busa, Anda dilakukan lagi. Orang tua kita ini punya hak veto untuk melakukan itu. Bahkan apalagi Anda adalah anak yang tidak pernah berhasil, dalam tanda kutip dianggap oleh orang tua kita, ini anak cuma nyusahin.
terus sekarang nasihatin. Aduh, Anda dianggap kesambet dari mana? Jadi ya gitu ya, kita storytelling. Kita pick up dari cerita-cerita orang lain, kita ceritakan kembali ke bapak kita, kita sampaikan dengan baik. Ya kalau di sini dengan tabe, dengan segala sesuatu yang bahasanya cukup santun. Gak apa-apa kalau sedikit menyinggung ya dari cerita itu. Karena pasti nyinggung. Jadi buat Bapak Ari, Mas Ari, tenang aja, cerita Anda pasti nyinggung. Emang sengaja Anda pick up untuk menyadarkan beliau. Tapi pelan-pelan ketahuilah bahwa yang terjadi oleh bapak kita atau bapaknya Mas Ari, beliau kadang-kadang perubahannya tidak langsung. Ingat, orang tua punya ego, kita pun punya ego kan begitu. Beliau nanti akan pelan-pelan, tapi lebih enak. Makanya kenapa kadang-kadang kalau kita ketahui seorang pejabat politik ngomongin soal politik, orang tidak begitu concern atau nganggapnya sudahlah. Tapi begitu stand up comedy ngomong, orang wah iya bener itu. Kenapa? Karena itu sebenarnya itu yang membuat sindiran-sindiran, storytelling, cerita-cerita yang akhirnya membuat orang tidak serius ya, tapi dalam ya. Udah itu aja Mas Ari, storytelling aja, kumpulin cari. Walaupun itu sebenarnya semua di-create oleh Mas Ari sendiri. Tenang aja, nggak akan dicari. Cari contoh-contohnya. Bapaknya nggak akan nanya mana itu orang itu. Saya mau bicara sama dia. Iya, oke. Demikian solusi dari Mas Ebdong untuk Mas Ari di Tanjung. Dan itu tadi ya poin kedua ya. Jadilah diri Anda sendiri dan menjadilah peran yang terbaik dimanapun Anda berada dalam kehidupan ini. Bahagia deh pokoknya. Yang ketiga? Oke, wow. Mau jawab dulu atau langsung ketiga dulu? Ketiga baru jawab nanti sebentar karena masih ada lanjutannya Mas Ari nih katanya. Dari WhatsApp-nya ya. Siap. Yang ketiga dulu apa tuh? Baik. Buat semua listener, buat semuanya yang mendengarkan, setelah tadi Anda tahu model dunia setiap orang berbeda, menjadilah pemain peran yang terbaik dalam kehidupan. Nah yang ketiga ini kadang-kadang Anda sudah terus kalau sudah mulai timbul stresnya itu harus bagaimana ya? Nah secara NLP kita menyatakan bahwa mulai sekarang lakukanlah aktivitas yang bisa menggerakkan semua tubuh Anda. Misalnya kalau Anda ada seorang sales atau marketing, begitu Anda stres, Anda jangan diam. Anda jangan berhenti atau Anda hanya bermalas-malasan. Bergerak aja, prospek aja, jalan aja. Kalau perlu Anda canvassing, Anda mungkin datengin teman, Anda kemanapun. Lakukan aktivitas yang memang perlu gerakan. Kalau perlu, andai kata harusnya Anda dengan bawa kendaraan jaraknya cuma 300 meter atau sekilo, jalan kaki aja. Intinya adalah lakukan sebuah aktivitas yang memang akan menggerakkan seluruh tubuh Anda. Nah, ini menarik. Kalau Anda adalah seorang marketing, kalau Anda adalah mungkin aktivitasnya berbeda, ya Anda mau datang ke tempat gym, Anda intinya adalah lakukan aktivitas olahraga atau gerak yang membuat seluruh tubuh Anda bergerak. Pokoknya menyenangkan ya olahraganya, gerakannya. Intinya semua gerakan itu adalah membuat Anda menyenangkan dan tujuannya apa? Nah, ini kembali lagi. Tujuannya apa? Karena tadi kita melihatnya adalah kalau sudah mulai timbulnya stres, yaitu apa? Mulai tubuh melepaskan hormon endorfin. Yaitu apa, hormon yang dapat membuat suasana hati menjadi lebih baik. Ya kita merilis saja. Jadi kembali lagi tujuannya mengurangi stres, mengurangi lagi dengan zat kimia itu kan semacam sebuah morfin yang alami diproduksi oleh tubuh Mbak Emil. Jadi buat smart listener, yuk mulai sekarang bergerak. Aktivitas. Dengan Anda punya aktivitas, maka yang stres sudah masuk ke dalam diri Anda atau sudah Anda rasakan, pelan-pelan akan terilis. Bahkan ada orang bilang gini, aduh aku tadi sempat lupa loh masalahnya. Itu kalau Anda beraktivitas ya, akhirnya terlupa ya. Kan sempat lupa, bahkan ada orang-orang, aduh kok udah selesai ya, kenapa? Ya coach, soalnya saya harus kembali lagi memikirkan itu. Saya kembali lagi harus stres itu. Nah artinya apa? Banyak cara yang kadang-kadang tidak Anda sadari itu gratis dan langsung bisa Anda lakukan. Seringkali Anda tolak, seringkali Anda abaikan. Ya sebenarnya sih apa hal-hal yang gampang ya sebenarnya yang bisa kita lakukan. Kayak kita sekarang berdua, kita sekarang semangat. Tadi awal-awal kita mau talk show itu kan ada stresnya, pasti ada stresnya, ada beban. Tapi setelah jalan, kita melakukan aktivitas yang positif, ternyata nggak terasa sudah mau habis lagi. Waktunya cepat banget gitu loh. Bahkan kalau udah mulai kayak gini, udah mulai ternyata mulai ada keringat, mulai ada sudah closing. Wah, sebentar lagi udah selesai gitu. Jadi artinya apa? Yuk mulai sekarang lakukan. Jadi kalau Anda stres, Anda bebannya makin banyak, terus Anda mager.
jangan kaget kalau ternyata double stres Anda gitu loh. Yeah. Terus Anda ngeluh lagi, kenapa aku makin stres? Ya Anda tidak beraktivitas. Yeah. Oh, ya kalau saya alhamdulillah sekarang punya bayi, gampang kalau udah stres tinggal bayi itu kan paling banyak aktivitasnya. Ikutin aja sampai pegel. Kadang-kadang kayak gitu kita nggak ingat apa-apa. Lupa ya. Begitu selesai bayi kita tidur, anak saya tidur, baru itu aduh tadi masalah ini gitu. Makanya seringkali ada orang bilang apa, kok kadang-kadang banyak orang yang selalu bisa memberikan mengalihkan stresnya, mengalihkan stresnya, ya ini salah satu caranya. Oke. Bagaimana dengan yang satu ini Mas Ari katanya? Tadi kan sudah dijawab nih ya, Mas Ari yang di Tanjung nyambung lagi. Ya. Siap Mas Ari. Kita bikin storytelling lah ya untuk orang tua kalau supaya tidak menyinggung perasaannya. Terus balik lagi nih, Mas Ari bilang tadi, Mas Edbung bilang katanya enjoy saja. Tapi kalau kita tahu itu salah, gimana tuh Pak? Oke. Ya makanya tadi bukan enjoy dulu Mas Ari. Saya akan bilangnya bahwa kalau ada kata salah ya kasih tahu aja. Pertama adalah pelan-pelan. Satu begini, Mas Ari adalah the messenger, nggak orang yang selalu tepat dan didengarkan oleh beliau, nggak. Karena ada beberapa dari kita anak-anak adalah kadang-kadang kayak saya dengan kakak saya, begitu ngomongin ke ibu, maka kadang-kadang saya yang lebih didengerin. Tapi kalau ngomong ke bapak, kakak saya yang lebih didengerin. Ya berarti kalau memang Mas Ari, kecuali Mas Ari anak tunggal, makanya otomatis secara nggak langsung ya udah Mas Ari ngomong aja, dua-dua Pak. Pasti. Ya Pak ini salah Pak, ini bapak nggak bisa begini. Itu kalau sudah dengan storytelling, tapi tidak mempan misalnya bapaknya tidak ngaruh gitu ya. Tidak ngaruh. Mungkin kayaknya bapaknya Mas Ari mulai pelan-pelan mikir, ini kayaknya refleksi saya dalam waktu sekian tahun ke depan ini. Ya artinya apa? Bukan berarti enjoy saja. Artinya enjoy saja itu lama-lama kita nggak peduli dong. Kita tetap nanti setelah bagus dan setelah normal baru enjoy. Artinya sekarang Mas Heri mulai sampaikan langsung apa yang dilihat. Dengan cara apa? Ya sampaikan, orang tua kita adalah orang tua yang cukup kita hormati, pengalaman yang cukup banyak. Nah ini proses memberikan feedback juga sama. Artinya apa? Kita puji secara spesifik terhadap beliau. Makanya atau sampaikan aja, Bapak kan dengan segala pengalaman Bapak seperti ini, kayaknya hal kayak gini seharusnya bisa Bapak handle sendiri kok. Ada satu cara dokter yang cukup baik di Jakarta, yang waktu itu memeriksa Bapak saya. Beliau cuma bilang gini, wow Bapak ini salah satu pejabat, Bapak ini luar biasa. Pasti Bapak sudah terbiasa memanage pikiran Bapak. Waktu itu beliau memang sedang cek saraf. Dan beliau langsung begitu dipuji begitu, beliau langsung bilang, oh iya, saya ini. Padahal sebenarnya pada saat itu beliau lagi stres. Cuman ada kata-kata motivasi. Apalagi muncul begini. Coba bayangkan Bapak dengan usia Bapak sekarang, dengan lihat bahwa Bapak, orang nggak percaya Bapak itu kelihatan lebih muda. Wah makin itu kayaknya segera sembuh itu. Nah itu cara-cara yang memang kadang-kadang perlu kita berikan, karena ya kalau Anda adalah seorang dokter atau orang lain yang memang dikagumi oleh orang tersebut. Tapi kalau anak ya Anda nggak bisa lakukan itu. Bapak Anda cuma apalah. Yang kembali lagi Mas Ari, lakukan, sampaikan secara apa yang Mas Ari rasakan, ungkapkan secara spesifik, dan kalau yang penting adalah satu rule-nya adalah sampaikan dengan santun. Iya, sebagai anak ya. Sebagai orang tua. Dengan rasa cinta. Iya, oke. Yang berikutnya ada Mbak Wati ya. Ada yang nanya ke stres katanya sudah nanya ke saya langsung. Jadi Mbak Wati ini ada di Makassar menyatakan begini, Coach, kalau sudah stres, sudah berjalan hampir 2 minggu. Dan jujur aja cukup lama juga dan jujur aja sudah nggak ngerti resolusinya apa. Nah gimana ini supaya bisa keluar dari stres ini? Nah jawaban buat Mbak Wati dan buat Anda yang mendengarkan malam ini, atau Anda yang sedang lihat live masalah yang sama, atau yang lihat di YouTube mungkin ngalamin masalah yang sama. Simpelnya artinya begini, yuk ingat bahwa dalam kehidupan semua kontrolnya ada di saya, kontrolnya di Mbak Wati sendiri. Mbak Wati mau keluar, Mbak Wati mau masuk makin dalam terhadap stres, itu pilihannya Mbak Wati. Artinya apa? Tadi sudah punya tips pertama, model dunia itu artinya sudah bukan Mbak Wati, karena bukan berkaitan dengan orang lain. Ini berkaitan dengan diri sendiri. Atau andai kata ada orang lain, mulai sekarang rilis dengan menghargai. Misalnya stres dengan pasangan, saya juga nggak tahu Mbak Wati stresnya dengan pasangan atau keluarga atau siapapun, ya oke rilis aja. Hargai aja, terima aja. Oke, memang saya harus mulai mengerti tentang dia daripada saya paksakan. Karena kalau saya paksakan, efeknya terjadi juga makin stres. Karena apa? Kita makin melihat banyak perbedaan, banyak rule yang berbeda, aturan-aturan yang jauh tidak sama. Akhirnya benturan. Nah, selanjutnya Mbak Wati bisa lakukan lagi cara yang seperti ini Mbak Emil, yaitu apa? Mulai sekarang aktivitasnya dinaikkan. Kalau emang Mbak Wati ada seorang ibu rumah tangga biasa, oke, mungkin sudah mulai libur anak sekolah. Kalau emang ada anak,
ajak anak untuk jalan-jalan. Jalan-jalan. Piknik, rekreasi, jalan-jalan. Kalaupun juga seorang karyawati mungkin ada baiknya refreshing ya. Betul, refreshing atau sekarang mulai melakukan aktivitas bangun pagi setelah sholat subuh kalau Mbak Wati Muslim subuh, selesai jalan kaki aja, gitu ya. jogging. Nah, intinya gini, buat badan mulai bergerak karena begitu kita bisa memproduksi hormon endorfin, maka otomatis Mbak Wati juga akan jauh lebih sehat, ya. Terus mulai rilis rasa stresnya, pikiran stresnya, beban stresnya. Jadi kembali lagi aktivitas gerak itu sebenarnya bonusnya sehat. Ya. Itu aja. Jadi saya tidak tahu apa yang Mbak Wati rasakan, tapi satu, kontrolnya ada di Mbak Wati. Dua, lakukan mulai dari sekarang aktivitas. Karena ada orang di luar sana mulai berpikir dulu. Nah, aktivitas dulu aja. Karena kalau suruh mikir juga udah mentok. Yeah. Kenapa? Karena stresnya sudah masuk kok. Yeah. Ya, aktivitas dulu sampai Mbak Wati kadang-kadang lupa dengan beban stres itu. Maka mulai sekarang baru mereframe kalau di NLP. Kita ganti pemikiran pola, kita ganti internal nanti di poin keempat. Sehingga pelan-pelan Mbak Wati mulai dapat menemukan, oh ya ini saya mulai merilis satu persatu stresnya karena apa saja. Itu sih. Yang bagusnya juga kalau Mbak Wati detail ya untuk makanya mudah-mudahan nyambung lagi seperti Mas Ari tadi ya. Stresnya sama siapa gitu ya, biar juga bisa supaya lebih kita bantu lebih spesifik lagi. Lebih spesifik lagi. Karena kembali lagi buat smart listener, buat Anda yang lihat di live dan di YouTube, Anda kadang-kadang sadari apa tidak, kadang-kadang Anda pun ada orang tertentu yang begitu mikirin satu, mikirin dua, mikirin tiga, belum sampai ke dua udah, aduh aku nggak bisa mikir. Aku stres nih, aku panik nih. Sementara berputar ya. Iya, sementara kan hidup itu berputar terus, nggak bisa stay gitu ya. Dan kembali lagi, kalau Anda sudah mentok semua tanpa solusi, Anda juga makin nggak ada ide. Betul, Mbak Emil. Mau coba bayangin sekarang kita siaran, tiba-tiba lagi beban ada sesuatu. Mau ngomong apa? Kita kayak orang hang. Kita badannya di sini tapi pikirannya bisa kemana-mana ya. Yes. Oke, baik. Demikian untuk Mbak Wati. Tapi kalau masih ada pertanyaan lagi seputar stresnya ya, silakan masih boleh. Ya, kita tinggal satu sesi lagi nih nggak terasa. Dan masih ada satu tips lagi ya yang akan disampaikan oleh Mas Ebdong. Dan smart listener, untuk Anda yang masih ingin bertanya dengan Mas Ebdong atau mungkin ingin sharing, boleh ke 0811461011. Teman-teman atau smart listener dari Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Palembang, Medan, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Manado, dan juga untuk pendengar Sonora FM di seluruh Indonesia. Kami berharap Anda masih tetap bergabung bersama kami sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah dan jam 9 waktu Indonesia Barat. Dan dari poin-poin yang tadi sudah kita dengarkan, yang pertama sampai yang ketiga itu adalah lakukan gerakan atau aktivitas yang menyenangkan ya. Yang terakhir, yang keempat. Buat smart listener, buat Anda malam ini baik yang di jalan atau dengarkan saya lagi duduk diam, mulai sekarang mulai tahu, berarti lagi mikir-mikir stres kok ini apa ya? Iya, 1, 2, 3 mulai sekarang nanti. Nah, ini yang keempat, mulai sekarang adalah kenali apa saja sih pemicu stres Anda. Jadi yang keempat ini menarik. Kadang-kadang orang berpikirnya kok stres harus dikenali. Betul, karena mulai kalau Anda tidak kenal, Anda tidak tahu cara menghandlenya. Oke, baik. Mengenali stres ya. Ya, mengenali trigger-triggernya apa saja sih. Pemicu saya ini apa saja sih. Kita bacakan SMS yang berikut biar tidak stres. Silahkan. Dari Pak Anton di Jakarta. Oke, Pak Anton. Selamat malam Pak Anton di Jakarta. Malam, Pak Anton. Bagaimana menolak permintaan atasan yang masih ada hubungan keluarga untuk melakukan sesuatu yang menurut saya tidak semestinya? Terima kasih. Buat Pak Anton yang di Jakarta, cara menolak permintaan yang memang tidak ini, Bapak adalah menyampaikan bahwa saya lebih baik adalah langsung sampaikan bahwa mohon maaf, saya tidak bisa melakukan karena 1, 2, 3. Jadi sampaikan walaupun aja ada alasannya. hubungan keluarga gitu ya. Tabe-tabe ya, kalau Makassar itu tabe-tabe. Karena gini, hubungan keluarga sama yang disuruh beda urusan. Kita ini kan sangat mudah diambil perasaan. Iya. Andai kata Anda karyawan, mohon maaf tempatkan kita sebagai karyawan. Iya, walaupun kita sebagai bapak, Pak Anton adalah anak buah, tempatkan sebagai profesional saja. Mohon maaf Bapak atau Ibu atau Tante atau Om bahwa saya tidak bisa melakukan. Kenapa? Kamu kan disuruh oleh Om kamu sendiri. Ya, mohon maaf karena memang saya untuk urusan ini saya tidak bisa melakukan. Ya, sampaikan saja bahwa karena gini,
apalagi sudah bertentangan. Daripada tetap Anda lakukan, akhirnya efeknya yang terjadi dampaknya adalah ke kita juga. Satu, Anda juga jadi melakukan dengan tidak ikhlas, melakukan dengan menggerutu. Efeknya juga akhirnya orangnya juga melihat ini anak atau ini orang disuruh kok kayaknya nggak ikhlas ya. Mendingan saya memang, nah ini buat Pak Anton harus ketahui, kadang-kadang resikonya adalah awalnya pasti tidak enak. Pasti beliau tersinggung, beliau marah, tapi kembali lagi setelah itu Bapak tidak akan lagi disuruh selanjutnya. Contoh sederhana, kalau Anda biasa disuruh, udah kamu beli makan, sekali kita beli makan dengan cepat, tiba-tiba suatu ketika adalah belikan saya rokok, padahal sementara oleh tantenya, oleh istri beliau tidak boleh merokok. Maka begitu kita bilang, saya tidak bisa Pak, belikan Bapak rokok, kan sesuai dengan pesan ibu atau pesan tante, kan Bapak gak boleh merokok. Kamu nih ngatur-ngatur saya. Nggak apa-apa Pak Anton. Tapi setelah itu, setelah itu Bapak tidak akan pernah lagi disuruh beli rokok. Beliau akan nyuruh orang lain untuk beli rokok. Yang pasti Bapak akan terbebas dari suruhan beli rokok. Kan gitu. Itu contoh ya. Itu contohnya. Daripada Bapak melakukan terus Bapak menggerutu, mendingan Bapak tolak dengan spesifik. Ya kembali lagi dengan santun. Oke. Itu Pak Anto ya di Jakarta. Dan terima kasih sudah berpartisipasi juga malam hari ini. Ada lagi satu nih dari Mbak Dewi di Tangerang. Ya, selamat malam untuk Mbak Dewi di Tangerang. Katanya, Pak, saya stres nih karena bos. Saya stres karena bos. Kalau dilapori sesuatu dia tidak merespon, jadi saya bingung. Apakah ini laporan ini dibutuhkan atau enggak? Kalau sering tanya juga enggak enak. Kalau sering tanya juga enggak enak. Mohon saran gimana? Karena dia kecap-kecap kalau bicara. Gitu ya? Mohon maaf ya kalau saya salah ya Mbak Dewi ya. Ya Mbak Dewi, artinya kalau saya sih gini Mbak Dewi. Jadi kalau tadi Mbak Dewi menyampaikannya adalah kalau saya sih lebih gini sih Mbak. Dilapori sesuatu dia tidak respon. Saya bingung nih. Terus apakah ini laporan dibutuhkan atau enggak? Kalau sering tanya juga enggak enak. Sip. Saya jadi Mbak Dewi gini aja. Tugas Mbak Dewi adalah sampaikan. Tidak usah take personal, tidak usah ambil perasaannya. Sampaikan aja Mbak. Kalau emang tugas Mbak adalah melaporkan, ada ini case yang menarik di Aceh yang kemarin saya rasakan. Salah tidak salah? Maksudnya laporan yang dia buat itu salah tidak salah? Salah dan tidak salah kan bukan dia yang menilai, kan pimpinan atau yang menerima laporan. Dan kebetulan bosnya ini nggak enak dia ya kalau melapor. Pak gimana nih kalau setiap saat bertanya? Ya makanya kembali lagi Mbak Dewi berharap dapat feedback atau Mbak Dewi tidak dapat feedback. Nah artinya apa? Mbak Dewi dapat feedback atau tidak dapat feedback, Mbak Dewi laporkan saja. Kan itu tugasnya Mbak Dewi. Nah ternyata misalnya bos tidak merespon atau apa, positive thinking aja. Atau setelah itu berikan ruang dan waktu, tanyakan kepada beliau, Pak, laporan yang saya email atau saya kirimkan ke Bapak apakah sudah diterima? Mohon feedbacknya. Ternyata tidak direspon juga, berikan ruang lagi dengan misalnya mungkin positive thinking. Tidak usah berperasaan bahwa kayaknya beliau ini gak suka sama saya, kayaknya saya sama. Kembali lagi kita keseringan terhadap perasaan-perasaan generalisasi itu. Kita kadang-kadang seringkali nganggap bahwa begitu kita tidak diperdulikan, begitu kita tidak direspon, seakan-akan orang itu benci sama saya. Yes, seakan-akan saya sedang dimarah oleh beliau. Tidak, positive thinking aja. Malam Mbak Dewi sampai rumah atau habis sampai udah lepas di jam kerja, konfirmasi lagi. Siapa tahu HP-nya error, siapa tahu emailnya tidak masuk, siapa tahu tadi beliau tidak sempat membuka atau lagi sibuk. Lakukan saja. Ternyata tidak direspon juga, besok pagi andai kata bisa ditemuin di kantor, ketemuin. Tapi kalau beda cabang, Anda di Makassar, bos Anda di Jakarta, ya sudah pagi-pagi telepon, Pak, Bu, mohon maaf. Tadi kemarin Dewi sudah email, sudah kirim laporannya. Apakah Bapak sudah diterima? Sudah baca belum? Atau sudah dibaca? Mohon feedbacknya. Sudah diteliti, Mbak Dewi, pokoknya positive thinking. Tidak pernah, jangan berpikirnya untuk langsung menghakimi diri sendiri dengan bilang kayaknya bos nggak suka nih, kayaknya bos marah sama saya. Atau kecap-kecap kalau bicara katanya. Yes. Atau ya tadi dalam artian bahwa begitu ngomong begitu akhirnya sadar nggak Mbak Dewi sendiri akhirnya nanti lama-lama jadi sakit hati juga. Begitu disuruh bikin laporan, nanti juga Bapak nggak baca. Padahal pada saat beliau nanti siap baca, kita juga jadi salah. Kenapa laporan kamu tidak kerjakan?
Iya, itu ya serba salah. Tidak dilaporkan. Ya, lakukan aja seperti itu kan diminta. Ya. Karena kalau makin salah lagi kalau tidak dilaporkan. Betul, karena apa? Mbak Dewi sudah ngambil kesimpulan. Pak, saya udah berkali-kali bikin, mending lakukan saja. Karena ada kalanya bos-bos tertentu pada saat itu mungkin tidak anggap itu penting, atau beliau sudah baca secara cepat, kilat bahwa ini tidak ada isu. Pada saat Mbak Dewi dibutuhkan dalam kondisi isu, Mbak Dewinya sudah kadung ngambek, wah repot juga. Mendingan lakukan saja. Ya, oke, baik. Dewi, makasih ya Mbak Dewi ya udah ikutan juga di Smart NLP pada malam hari nih. Sayang kita terbatas dengan waktu. Sudah habis? Mungkin ada closing nih dari Mas Ebdo. Selamat malam Pak Hing. Dari Taipei, Guru Pak Hing dan Tante Nikolai lagi mau liburan. Wow. Ya. Selamat malam. Iya, ada yang di YouTube channelnya juga Smart FM Makassar. Selamat malam juga buat terima Smart kasih Listeners, ya. Smart NLP semuanya. Sudah kita akhir tahun di Makassar. Awal tahun nanti kita lihat nanti di mana. Oke. Baik, closing statement nih, Mas. Oke, baik. Mulai sekarang artinya begini, untuk bagaimana tidak mudah stres, pertama dalam satu, buat Anda Smart Listener, model dunia setiap orang adalah berbeda. Hargai, terima, dan kalau memang Anda harus coba memaksakan dengan cara yang lebih bijak, lebih santun saja. Yang kedua, menjadi pemain peran yang baik dalam kehidupan. Ingat, dunia ini adalah panggung sandiwara. Anda harus bermain peran yang terbaik, biar Anda juga tidak mudah stres. Nah, yang ketiga, kalau sudah mengalami stres, Anda sudah masuk ke dalam proses itu, yuk mulai sekarang lakukan aktivitas, buatkan gerakan tubuh, sehingga Anda bisa mengeluarkan hormon endorfin. Tujuannya adalah mulai sekarang membuat suasana hati Anda lebih baik, merilis stres. Plus bonusnya Anda dapat kesehatan. Dan yang terakhir, kenali pemicu stres. Kenali mulai sekarang apa saja trigger-trigger atau pemicu saya stres. Selanjutnya setelah itu ngapain? Oke, setelah itu mau muncul, hindari. Mulai muncul, mulai sekarang dirilis. Mulai muncul, diapakan lagi. Cara-cara itu cukup banyak. Kalau pemicunya adalah pasangan Anda, ya sudah mulai sekarang sampaikan aja. Kenapa mama selalu begitu muncul wajah mama itu bikin marah ya? Kenapa gak kita diskusikan saja gitu? Artinya ya sampaikan apa yang dirasakan, daripada terus Anda mencoba, ya masa pasangan Anda hindari, bos Anda hindari, nggak mungkin juga. Kalau Anda kata bos pun Anda bisa temuin beliau dengan bilang, Pak mohon maaf, saya merasa kok selama ini Bapak dengan saya didiamkan, report saya tidak pernah dipedulikan. Dibandingkan Anda hindari beliau, nggak mungkin. Bagaimana Anda hindari di depan mata sendiri? Anda ya. Atau Anda seorang pimpinan, Anda gampang stres, pemicunya dari bawahan Anda, panggil aja. Simple kok. Intinya apa? Mulai sekarang begitu Anda tahu semua, rilis satu persatu, Anda juga akan jauh lebih happy. Tujuannya adalah bahagia itu sederhana. Kembali ingat lagi dengan Pak Arvan Pradiansa besok pagi ya, jam 7 pagi. Ya, nyambung langsung besok pagi ya. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Anto di Jakarta, Mbak Dewi Wati di Tangerang ya, juga Mas Ari di Tanjung, Mbak Wati di Makassar juga. Mbak Wati di Makassar ya, sudah berpartisipasi di program kita Smart NLP untuk malam hari ini, hari Kamis tanggal 19 Desember 2019. Oke, terima kasih juga untuk pendengar Sonora FM di seluruh Indonesia. Juga untuk Smart Listener yang ada di Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Palembang, Medan, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Manado, dan Makassar sendiri. Mudah-mudahan tahun berikutnya, tahun 2020 penuh optimis. Kita akan kembali lagi dengan Mas Ebdong ya. Saya nggak tahu nanti masih di Makassar atau gimana ya. Kita lihat nanti. Kita lihat saja nanti. Oke. Baik, saya dari lantai 3 Gedung Tribun Timur, Emil Faris. Saya Ebdong Tribriwarto. Mari bangun Indonesia lebih cerdas.